Udah muncul belum? Sudah harus. Mana ya tombol? Oh ini. Kalau suaranya bunyi atau nggak bunyi kasih tahu ya. Ada nggak? Ada. Mengalami dua gerakan, yaitu gerakan rotasi dan gerakan revolusi. Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Ini namanya poros bumi. Waktu nih. yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya disebut dengan skala rotasi. Nah, garis porosnya itu miring ya teman-teman. Jadi porosnya itu miring, jadi bumi itu berputar pada sebuah poros yang miring. Seperti kalau teman-teman pernah main gangsing nggak? Gangsing yang ada ininya, terus diputar. Kalau kalian pernah mungkin tahu jambu air yang kan jambu air tuh kalau berbunga itunya suka copot ya. Terus itu bisa ditusuk terus bisa diputar jadi gangsing. Nah, itu hampir sama seperti bumi. Jadi bumi itu ketika berputar pada porosnya diumpamakan seperti gangsing. Cuman berputarnya miring karena porosnya itu miring. Nah, dalam berputar itu bumi memerlukan waktu sebanyak 23 jam 56 menit dan 4 detik. Nah, dibulatkan dan 3, sekian detik, 4, ada yang bilang 4 detik, ada yang bilang 3 detik. Nah, itu dibulatkan menjadi 24 jam. 23 jam tadi ya, 56 menit dan 3 atau 4 detik. Rotasi bumi. Nah, itu disebut sebagai skala rotasi. Oke. Adalah gerakan bumi. Kita lihat lagi. Kok nge-lag? Biasalah teman-teman kalau pakai Zoom terus nampilin video, bersabar ya. Berputar pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya disebut dengan skala rotasi bumi. Skala rotasi bumi. Kok mati? Halo? Teman-teman? Halo. Tiba-tiba mati. Saya bingung. Coba sebentar, kita coba dari stop as the share window is closed. Oke, nggak apa-apa. Gitulah teman-teman. Kalau nge-zoom terus buka video tuh kayak begitu. Always. Aduh, nggak bisa dibuka lagi. Siapa yang lagi suruh cuci tangan pakai sabun? Sebentar ya guys. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Vi. Halo? Videonya untuk di play udah ada lagi belum? Kelihatan di layar kalian? Belum. Belum? Udah, Masih belum Ustazah. Belum Ustazah, belum. Masih kayak gimana? Di layar kalian. Ada tulisan mikir baik nggak? Ada. Ya, belum di play berarti ya, Mah. Kayak kita play dulu ya.
Jadi tadi waktu bumi berotasi itu disebut dengan kala rotasi. Jadi kala rotasi itu adalah waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya, untuk berotasi. Waktunya itu 1 hari. 1 harinya itu 23 jam, 56 menit, 3 detik, atau dibulatkan 24 jam. Makanya sehari semalam itu ada 24 jam. Tapi ini juga bisa menjadi pemikiran, kenapa sih kita kalau maghrib, itu kalau lagi puasa nih, kadang maghribnya itu bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Nah, karena itu. Jadi nggak bener-bener 24 jam. Karena itu setiap hari itu pasti berkurang gitu kan, berkurang 3 menit, 3 menit lebih, 3 menit lebih, lama-lama kan bisa berubah sampai berapa gitu kan, sampai banyak lah. Ini lagi di play, mudah-mudahan jalan. Mana kok tidak jalan? Pusing. Nah, nggak bisa. Bumi mengalami 2 gerakan, yaitu gerakan rotasi dan gerakan revolusi. Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya disebut dengan kala rotasi bumi. Kala rotasi bumi yaitu 23 jam 56 menit dan 4 detik. Nah, kala rotasi ini dikenal dengan 1 hari. Beberapa akibat rotasi bumi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pada bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang. Sedangkan pada bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam Sedangkan hari. bagian yang di belakangi matahari Yang kedua, itu malam hari adanya ya. perbedaan waktu di berbagai daerah. Terus adanya perbedaan waktu di berbagai daerah nih. Di setiap dunia kan beda-beda waktunya. Kalau kamu lagi di Mekah sama di Di Indonesia Indonesia beda. sendiri terdiri dari 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Sedangkan dunia dibagi menjadi 20. Mana nih? Sedangkan dunia itu dibagi menjadi 24 jam waktu. Nah, teman-teman, waktu 0, jadi tuh patokan waktunya itu ada di kota Greenwich di London, di Inggris. Itu salah satu kota kecil atau distrik, sebuah distrik di London. Dia itu adalah tempat di mana 0 derajat bumi. Jadi kalau misalnya ke kanannya Inggris, itu dia setiap 15 derajat dari garis lintang dan garis bujur, beda waktunya 1 jam. Nah, kalau ke Indonesia kan plus 7, kalau ke kanan tuh plus. Kalau ke kiri bertambah ke kanan, kalau ke kanan bertambah 1 jam. Jadi plus 7 jam kalau ke Indonesia. Misalnya di jam 7 pagi, berarti kalau di London, di Greenwich itu baru jam 00, jam 12 malam. Nah, sebaliknya kalau sebelah kiri, berarti itu dikurangi gitu. Pokoknya setiap 15 derajat itu dikurangi 1. Susah ya nampilin videonya udah Ustazah kirim sih di grup. Kayaknya kita stop share aja dulu. Ustazah jelasin aja manualnya. Oh, gimana ya caranya. Nanti teman-teman bisa tonton lah, sambil tonton, atau sekarang boleh, misalnya ada yang pakai laptop, boleh sambil tonton. Nah, dalam 1 tahun. tadi kan teman-teman bisa baca juga nih di buku, lihat di bukunya halaman 4. Nah, jadi kita jelasin dulu aja, nanti teman-teman nonton di video ya. Di halaman 4, tadi pertama adanya siang dan malam.
Kalau misalnya teman-teman bisa lihat tuh di gambarnya, di gambar 1.2, kalau misalnya mataharinya lagi menyinari bumi yang sebelahnya, itu akan siang, tapi yang belakangnya jadi malam. Gitu, nanti berputar gitu. Nanti yang malam jadi siang, terus kayak gitu selama setiap hari itu dia berputar, berputar, berputar. Nah, ini namanya buminya nggak ngelilingin matahari ya. Ini dia berputar di porosnya. Nanti beda lagi bumi ngelilingin matahari. Terus adanya gerak semu harian matahari. Kalau teman-teman pernah iseng lagi jalan di luar nih, kalian liatin matahari. Seolah-olah kan matahari ngikutin kita kan. Nah, itu namanya gerak semu harian matahari. Jadi, seolah-olah matahari itu bergerak mengelilingi bumi. Nah, atau misalnya pas lagi pagi sampai sore, kalian bikin video nih memperhatikan langit. Oh, pas dari pagi tuh ada di sebelah timur, terus mataharinya terus jalan gitu kan, kayak lagi mengelilingi matahari, mengelilingi bumi. Padahal mataharinya mah diem aja, bumi yang berputar-putar gitu. Nah, itu namanya gerak semu harian matahari. Ini harian, terjadinya setiap hari. Jadi setiap hari kan ada dari pagi sampai sore, muter lagi pagi sampai sore, beda lagi dengan semu tahunan. Kalau di rotasi bumi, semu harian, gerak semu. Sambil dibuka kan bukunya, ya. Terus terjadinya perbedaan waktu. Nah, gerak rotasi bumi menyebabkan tadi ya perbedaan waktu di berbagai tempat. Bumi terbagi menjadi 24 daerah waktu. Nah, teman-teman lihat di bawah gambar peta pembagian wilayah waktunya. Ini di sini yang di 0 hours, lihat di 0 hours itu di kota Greenwich di London. Kalian coba cari aja tuh kota Greenwich-nya di atas. Greenwich di London, itu berarti kota-kota yang ada di garis itu, dia adalah pusat dari waktu di dunia. Nah, kok bisa sih pusatnya itu di London? Jadi, teman-teman, dulunya itu memang nggak langsung di London, tapi seluruh dunia itu menyepakati, oke, sepakat nih, kita berarti pas dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya, pas waktunya itu ada di kota Greenwich. Ya udah kita sepakati 0 jamnya ada di kota Greenwich. Nah, terus kalau ke sebelah kanan itu berarti +1, kalau sebelah kiri berarti -1. Misalnya nih, kalian lihat di bagian atas. Di sini ada keterangan jamnya. Ada noun. Bukan noun ya. Noun di atas kota Greenwich di garis yang hitam ini. Kita lihat kalau di situ jam 00, maksudnya jam 12 siang pas atau jam 12 malam pas, ke sebelah kanan berarti dia nambah 1 jam. Berarti kalau di London itu jam 12 malam, di mana ya? Kota apa ya nih? Di kota Oslo deh. Oslo tuh, di kota Oslo berarti jam 1 dini hari atau jam 1 siang misalnya. Di Greenwich-nya jam 12 siang, berarti di Oslo itu jam 1 siang. Terus di Moskwa atau di Istanbul itu jam 2 siang. Nah, terus di Riyadh itu jam 3 siang. Kalau di Tehran masih ini ya. Daerah mana nih? Misalnya di New Delhi, di Mumbai, di India berarti jam 5 siang. Yang lagi. Terus di daerah Beijing, sebagian dari China, itu jam 6 sore. Terus di Jakarta jam 7 malam. Kalau misalnya di Londonnya tuh jam 12 siang. Di London jam 12 siang, di Jakarta tuh jam 7 malam. Nah, kalau ke sebelah kiri itu ada tulisan di bawahnya -1, -2, -3. Terus di atasnya kita bisa lihat ada keterangan jamnya. Kalau ke sebelah kiri, misalnya tadi di Greenwich itu jam 12 siang. Berarti di daerah Dakar ini jam 11 pagi. Jadi 1 jam sebelumnya. Nah, tadi Madrid itu masuknya ke yang ikut dengan Greenwich ya. Nah, kita jauh nih ke Chicago. Teman-teman bisa, ini deh New York. Teman-teman bisa lihat New York sama Washington. Ketemu nggak? Di sebelah kiri. Ya.
Nah, itu kan minus 5 jam. Berarti dari jam 12 siang itu dikurangi 5. 11, 10, 9, 8, 7. Berarti jam 7. Jadi nanti kalau misalnya tahun baru nih teman-teman, yang tahun baru duluan itu adalah yang paling kanan. Berarti daerah Sydney itu yang tahun baru duluan. Sydney itu tahun baru duluan. Yang tahun barunya belakangan itu yang ada di sebelah kiri. Tapi ini udah Kiri. 70. Apa Sofia? 70? Apa yang 70 Sofia? Gitu. Paham nggak sampai sini? Nah, Paham. setiap 1 jam itu menandakan bahwa bedanya adalah 15 derajat. Ini berhubungan sama letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 sampai 141 derajat bujur timur. Nah, bujur timur ini yang menentukan adanya perbedaan waktu. Kalau 95 derajat sampai 141 derajat, kalau kita hitung itu kan ada 46 derajat ya. 141 dikurangi 95. Nah, tadi kan 1 jam itu 15 derajat. Dari 46, kalau kita bagi 15, jadinya ada 3. Makanya, ada 3 waktu yang berbeda di Indonesia. Ada WIB. B apa? Waktu Indonesia? Waktu Indonesia Barat. Ya, bukan waktu Indonesia belanja ya. Indonesia Barat. Ada WITA, waktu Indonesia Tengah. Ada WIT, waktu Indonesia Timur. Nah, itu bedanya 1 jam 1 jam. Kalau di timur itu lebih lama 2 jam daripada kita. Jadi kalau misalnya sekarang kita di sini jam 8.33, berarti di daerah Papua, Ambon di sana itu jam 10.33. Kalau di Bali-nya, di Bali, Kalimantan Tengah itu Nusa Tenggara itu jam 9.33. Nah, terus kita lihat halaman 6, teman-teman. Terjadinya gaya sentrifugal. Rotasi bumi juga menimbulkan gaya sentrifugal. Gaya ini adalah gaya yang arahnya menjauhi pusat. Gaya sentrifugal yang diakibatkan oleh rotasi bumi menyebabkan bumi tidak bulat sempurna. Jadi jangan dibayangkan bahwa bumi itu bulat banget, tetapi tepat pada kedua kutubnya dan menggembung pada khatulistiwa sehingga diameter kutub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Ini menyebabkan percepatan gravitasi lebih besar di daerah kutub daripada daerah khatulistiwa. Kalian tahu nggak? Nah, lihat di halaman 7, kini ku tahu. Bumi sekali berputar itu 24 jam. Kenapa kita nggak merasakan kita muter-muter? Padahal, kalian pernah naik motor nggak? Naik motor itu kan paling kita itu kayak 40 km per jam, ngebut-ngebut itu 60 km per jam, 80 km per jam, udah kenceng banget kan. Nah, ini bumi berputarnya itu dengan kecepatan 1.600 km per jam. Kita 100 aja udah ngedeg-deg-degan, udah kayak takut mau nabrak gitu. Ini 1.600. Tapi kenapa kita nggak ikutan muter ya? Kenapa kita nggak merasa muter juga? Karena ya, kita nggak merasakan itu karena adanya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi menyebabkan kita tertarik dengan kuat ke bumi. Jadi kita tetap bisa duduk, tetap bisa berdiri. Kalau misalnya nggak ada gravitasi kan kita bisa melayang-layang ya. Hal ini dapat kita lukiskan seperti ketika kita berada dalam mobil yang kecepatannya tetap dan bergerak di jalan aspal bebas hambatan. Pada saat itu kita tidak merasakan pergerakan mobil. Jadi kenapa sih ketika bumi muter-muter kita nggak ngerasain muter-muter ya karena adanya gaya gravitasi. Nah, teman-teman sekarang buka halaman 9. Nah, Ustazah mau tanya nih. Tadi kan udah dijelasin ada WIB, WITA, sama WIT. Lihat di bawah. Berdasarkan ilustrasi cerita di atas, coba tuliskan perbedaan waktu berikut. Apabila kamu berpergian dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, maka sesampainya di Pulau Bali, kamu harus menyetel jam tangan yang kamu kenakan.
kamu harus menambahkan 1 jam. Jadi ketika kamu sampai Bali, kamu harus tambahin 1 jam di jam temannya. Karena nanti kalau enggak kamu terlambat 1 jam loh, karena kan beda jamnya. Sehingga apabila saat ini jam menunjukkan pukul 10 WIB di Pulau Jawa, maka waktu di Pulau Bali sudah menunjukkan jam 11 WITA. Jadi ada perbedaan waktu 1 jam di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Apabila dari Pulau Bali kamu jalan-jalan ke Papua, kamu harus tambah lagi 1 jam nanti pas sampai di Papua. Jadi perbedaan waktu dari Jawa ke Papua sampai ketika sampai dan balik lagi ke Jawa itu adalah 2 jam. Dari Papua kamu langsung pulang lagi ke Jawa rumah. Ketika sampai rumah kamu langsung setel lagi, kurangi lagi 2 jam. Nah, berdasarkan cerita di atas, coba perbedaan waktu. Dari Pulau Jawa ke Pulau Bali berapa jam? Bedanya. Dari Pulau Jawa ke Pulau Bali bedanya berapa jam? 1 jam. 1 jam, sok di situ. Kalau dari Bali ke Papua, dari tengah ke timur, bedanya berapa? Apa? Bedanya berapa jam dari Bali ke Papua? 2 jam. 1 apa 2? Iya, ya. 1 apa 2? 2. Kenapa 2? Dari Bali loh, Bali di tengah. Bali itu di Wita. Kalau Wita ke WIT berarti 1 jam, ya. Kalau dari Bali ke Papua itu 1 jam, karena dari tengah ke timur kan cuma 1 bedanya. Kalau dari Jawa ke Papua ini baru berapa jam? Dari Jawa ke Papua, iya, dari Jawa ke Papua baru 2 jam. Karena dari Jawa dari WIB ngelewatin Wita, kemudian baru sampai ke itu Indonesia Timur. Nah, sekarang teman-teman buka halaman 11. Kita akan kerjakan bareng-bareng ya. Ayo berlatih. Lengkapilah kalimat berikut ini sesuai isi teks di atas. Nanti ini ada penjelasannya di video juga supaya teman-teman bisa kelihatan gitu loh gambarnya. Nah, di sini ada garis lintang dan garis bujur. Contohnya nih si Zepi nih. Ustazah kan bawa si Zepi. Anggaplah dia bulat. Garis lintang itu adalah teman-teman bisa lihat. Jadi dalam sebuah globe itu ada yang namanya garis lintang dan garis bujur. Nah, garis melintang itu disebut garis paralel. Garis membujur disebut garis meridian. Garis lintang adalah garis hayal yang melingkari bumi. Nah, garis lintang itu melingkarnya ke sini. Membelah bumi ada bagian utara dan bagian selatan. Jadi ngebelahnya di sini, di mulutnya si Zepi. Ya. Kalau ke atas itu utara, kalau ke bawah itu selatan. Nah, sedangkan kalau garis bujur, itu garis yang membelah bumi menjadi 2 bagian. Di atas ini nih, ngebelahnya gini, jadi ada sebelah barat dan ada sebelah timur. Jadi kalau bujur barat dan bujur timur. Kalau lintang, itu lintang selatan dan lintang utara. Nggak ada lintang barat, lintang timur, atau bujur utara, bujur selatan. Ya. Jadi, pada globe terdapat garis-garis apa? Nomor 1. Garis lintang. Garis melintang dan garis apa? Apa ayo? Sambil dibaca aja tesnya. Iya, betul. Membujur. Jadi sambil ditulis garis melintang dan garis-garis membujur. Nah, Halaman berapa, Ustazah? 11 sayang, 11. Halaman 11 ya. Sudah? Garis lintang. Nah, garis lintang adalah apa? Lihat di teks. Masih di paragraf 1 disebutin. Nanti teman-teman boleh tulis ulang. Garis lintang adalah? Garis hayal yang melingkari bumi. Keren. Sok ditulis.
hayal yang melingkari bumi, atau minimal di garis bawahi dulu. Nah, kalau garis bujur adalah what you are. Zia lagi nyanyi ya? Hai Zia. Kalau garis bujur apa nih, guys? Masih di paragraf 1 ya. Garis bujur adalah Garis hayal yang membujur membelah bumi menjadi belahan barat atau bujur barat dan belahan timur atau bujur timur. iya, betul. Berarti itu jawab. Nah, terus di garis bawahi dulu aja ya, soalnya waktunya udah mau habis. Terus kalau kota apa nih titik-titik ditetapkan sebagai penentu waktu internasional? Tadi kota apa? Greenwich. Iya, ada di paragraf kedua ya. Kota Greenwich di Inggris, di London. Nah, nomor 5, permukaan bumi dibagi menjadi titik-titik daerah. Nah, teman-teman bisa lihat di akhir-akhir paragraf 2, berdasarkan perhitungan tersebut, maka permukaan bumi dibagi menjadi berapa daerah? 24. Ya, 24 daerah. Dengan selisih waktu berapa jam setiap daerah? 1. Ya, itu jawabannya ya. Jadi pada globe terdapat garis melintang dan membujur. Garis lintang adalah garis hayal yang melingkari bumi, yang membelah bumi menjadi bagian utara dan bagian selatan. Garis bujur adalah garis hayal yang membujur, membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Kota Greenwich ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Permukaan bumi dibagi menjadi 24 daerah waktu dengan selisih 1 jam untuk tiap-tiap daerah waktu. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini nih teman-teman. Halaman 37. Masih ada waktu sedikit lagi. Halaman 37 sudah. Oke. Di sini ada revolusi bumi. Tadi kalau rotasi itu buminya berputar pada poros. Nih teman-teman lihat di gambar 22, buminya ada tusuk satenya, lihat di buminya. Nah, ketika bumi itu muter di porosnya, bumi juga mutar mengelilingi matahari. Jadi udah mah dia muter di poros, dia tetap muter. Kayak sama kalau kayak kamu lagi mainan gangsing, pas kamu putar, gangsingnya kan muter, tapi gangsingnya tetap jalan kan kemana-mana. Nah, kayak gitu tuh bumi tuh. Nah, jadi porosnya ini dia tetap mutar, buminya tetap terjadi dong siang dan malamnya, tapi tetap mengelilingi mengelilingi matahari. Nah, ketika bumi berputar mengelilingi matahari itu disebut revolusi bumi. Ya, tadi kalau berputar pada porosnya disebut apa kalau berputar pada porosnya? Rotasi bumi. Rotasi bumi. Kalau bumi berputar mengelilingi matahari? Revolusi bumi. Oke. Nah, revolusi bumi ini memerlukan waktu selama 1 tahun. Disebut sebagai kala revolusi. Waktu yang digunakan bumi untuk mengelilingi matahari disebut kala revolusi. Kalau waktu yang digunakan bumi berputar pada porosnya itu kala rotasi. Ya. Nah, bumi itu perlu waktu berputar pada matahari selama 365 1/4 hari. Makanya ketika 4 tahun sekali itu akan ada yang namanya tahun kabisat, di mana bulan Februarinya ada nambah 1 hari jadi 29 hari. Kenapa? Karena 301/4. Terus tahun kedua 365 1/4 lagi. Tahun ketiga 365 1/4 lagi. Tahun keempat juga sama. Nah, 1/4-nya kalau kita tambahkan di tahun keempat dia akan jadi 1. Jadinya 365 bertambah 1. Jadi 336. Makanya di setiap 4 tahun sekali, di tahun kabisat, namanya tahun kabisat, itu akan bulan Februarinya akan bertambah 1. Jadi 29 Februari. Nah, tahun yang bisa dibagi 4 atau tahun kabisat ini, ciri-cirinya ya bisa dibagi 4. Misalnya tahun 2000,
Tahun 2000 bisa dibagi 4. 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, terus yang akan datang tahun 2024. Nah, nanti tahun 2024 kamu bisa cek di kalender handphone. Tahun 2024 Februarinya tanggalnya ada sampai 29 gitu. Nah, garis edar bumi berbentuk tidak bulat, melainkan bentuknya elips atau lonjong. Jadi ketika bumi itu mengelilingi matahari, dia tetap ada garisnya teman-teman, enggak asal ngelilingin, ada garis edarnya, ada orbitnya. Nah, bentuknya itu lonjong. Nih teman-teman ketika lihat yang garis muter ini, selama mengelilingi matahari, ada kalanya bumi itu mendekat ke matahari, dan ada kalanya menjauhi matahari, seperti hari ini ya, katanya hari ini bumi itu sedang berada jauh dari matahari. Kenapa? Karena garis putarnya itu lonjong. Kalau dia putarannya bulat, pastinya dia akan sama aja setiap hari. Sampai setahun itu akan sama aja. Tapi karena dia bentuknya elips atau lonjong, ada kalanya dia dekat dengan matahari dan kita akan ngerasa panas banget, dan ada kalanya jauh dari matahari dan kita akan ngerasa dingin. Nah, karena revolusi ini menyebabkan adanya perubahan musim. Kalau tadi kan kalau rotasi itu waktu, kalau revolusi itu musim. Perubahan musim ini berhubungan erat dengan posisi kemiringan bumi saat berevolusi. Bagian yang lebih condong ke matahari akan menerima panas lebih banyak dan menyebabkan terjadinya musim panas. Nah, kalau misalnya menjauh dari matahari akan adanya musim dingin. Pergantian ini akan berganti selama 6 bulan sekali. Nah, jadi pada saat bumi bagian utara lebih condong ke matahari, maka bagian tersebut akan mengalami musim panas. Sedangkan bumi bagian selatan akan mengalami musim dingin. Makanya teman-teman, kalau kalian pengen datang ke tempat yang bersalju, nggak harus ke Eropa. Tapi kadang di Asia juga bisa, cuman waktunya misalnya di daerah sana itu di bulan Desember, tapi kalau di Eropa tuh di bulan Juli misalnya, di daerah Asia tuh di bulan Juli misalnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi nggak selalu kalau ada salju itu di seluruh dunia, ada salju itu di bulan Desember, itu nggak selalu. Jadi kadang ada kebalikannya. Jadi ada ketika di sana Desember ada salju, kalau kita bulan Juli mau ada salju, kita cari aja tinggal negara yang lagi ada saljunya gitu. Nah, terus kita lihat perubahan musim itu hanya terjadi di wilayah subtropis bagian utara dan selatan. Wilayah tersebut mengalami 4 musim. Nah, kenapa kita ini cuma ngalamin 2 musim, musim hujan dan musim kemarau? Karena kita ada di wilayah tropis yang dari garis khatulistiwa, garis 0 derajat itu kita dilewatin. Garis khatulistiwa yang melewati Indonesia itu ada di kota Pontianak seingat Ustazah. Jadi kota Pontianak itu biasanya lebih panas daripada daerah lainnya. Nah, selain adanya musim, revolusi juga menyebabkan terjadinya gerak semu tahunan. Berarti gerak semu tahunan matahari, gerak matahari yang beredar mengelilingi matahari seolah-olah bergeser dari arah utara ke selatan setiap tahun. Nah, jadi kalau tadi gerak semu harian itu setiap hari, kalau tahunan setiap tahun. Kedudukan matahari yang setiap tahun seolah-olah berubah terhadap bumi juga menyebabkan perbedaan lamanya siang dan malam di daerah utara selatan khatulistiwa.